Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semua kelas 5B, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Sebelum belajar silakan Ananda membaca doa dalam hati masing-masing ya. Oke, hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Jadi sambil melihat video ini silakan disiapkan pensil atau penanya dan silakan dibuka bukunya pada halaman ke-24. Di situ ada kegiatan ayo membaca, interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam dan seisinya, baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Selain itu, ada juga istilah lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi. Yang pertama yaitu interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu dengan individu lain. Di lingkungan manapun, setiap orang tidak akan dapat menghindari dari interaksi. Interaksi dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang banyak jenisnya. Bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi, jika interaksi tidak dilakukan, maka kebutuhan hidup manusia tidak akan terpenuhi. Contohnya manusia memerlukan makan, maka dia perlu untuk membeli makanan kepada penjual. Untuk yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu ada laut, gunung, sungai, awan, dan sebagainya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan. Contohnya, petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Begitu juga nelayan melaut menyesuaikan dengan waktu yang tepat sesuai dengan cuaca. Untuk yang ketiga yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ini melibatkan individu atau kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terjadi jika individu atau kelompok individu saling berkomunikasi. Jadi komunikasi merupakan syarat utama terjadinya interaksi manusia dengan makhluk sosial dan ada kontak sosial di antara mereka. Oke, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya di halaman ke-27. Di sini ada kegiatan ayo membaca tentang keberagaman di lingkungan. Satu jenis-jenis keberagaman. Yang pertama ada keberagaman di rumah. Di dalam rumah juga terdapat perbedaan seperti perbedaan sifat, hobi, dan kebiasaan antar anggota keluarga. Misalnya adik mempunyai hobi bermain game dan kakak hobi membaca. Meskipun memiliki perbedaan, sesama anggota keluarga harus rukun dan saling membantu. Tujuannya agar keluarga bahagia dan damai. Kebiasaan menghargai keberagaman dengan saudara harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika bermain tidak boleh saling mengganggu, adik bermain bersama kakak dengan rukun dan kakak bisa membantu adik belajar. Adik tidak boleh mengganggu kakak yang sedang belajar. Kakak dan adik harus saling berbagi seperti berbagi makanan dan tidak saling berebut. Untuk yang B, keberagaman di sekolah. Di sekolah kita bergaul dengan teman-teman sekolah. Mereka memiliki perbedaan dengan kita. Ada yang berbeda kelasnya dengan kita, ada yang bertubuh kurus, gemuk, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya. Ada juga dari suku Jawa, Sunda, Tionghoa, Papua, dan suku bangsa lain. Bergaul dengan teman sekolah harus rukun tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kerukunan bisa diterapkan di dalam suasana keberagaman di sekolah. Oleh karena itu, kamu dapat bermain, tidak boleh membedakan teman. Kita tidak boleh mengganggu teman saat bermain. Kita harus bersikap adil dan jujur saat bermain di sekolah. Hindari terjadinya pertengkaran dalam bermain. Pertengkaran bisa menimbulkan permusuhan yang akan mengurangi kerukunan antar siswa. Pada bagian C, keberagaman di masyarakat. Perbedaan di antara tetangga, ada beda suku dan juga beda agama. Setiap suku bangsa memiliki adat, budaya, tradisi, dan kebiasaan berbeda. Perbedaan tersebut menimbulkan keberagaman. Selain itu, setiap individu yang tinggal di masyarakat memiliki kepribadian yang berbeda-beda.
Ada yang pendiam, ada yang suka bercanda, ada yang pemarah, ada yang memiliki perbedaan tertutup, ada yang ramah, dan masih banyak lagi kepribadian yang lain. Sikap terhadap keberagaman di lingkungan. Perbedaan atau keberagaman di lingkungan sekitar memerlukan sikap toleran. Toleran merupakan sikap saling memahami. Dengan sikap toleran, semua orang diharapkan dapat saling memahami keadaan orang-orang di sekitar mereka. Sikap toleran akan memunculkan sikap peduli, simpati, dan empati. Sikap toleran juga menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan di lingkungan. Selanjutnya di halaman ke-30 di sini ada membuat poster. Ada langkah-langkahnya membuat poster, yaitu 1. Menentukan tema poster, 2. Menentukan kalimatnya, yang ketiga merencanakan gambarnya, yang keempat membuat gambar dan kalimat poster. Di halaman ke-31 di situ ada contoh ya. Contoh di situ sudah ada poster. Yang pertama menentukan temanya, yaitu temanya tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian kalimat posternya yaitu apa di situ? Jangan takut berbeda, perbedaan itu harus mempererat bukan memisahkan. Kemudian merencanakan gambarnya. Nah, di situ ada gambar, ada 5 orang dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Dan yang keempat akhirnya jadilah sebuah poster. Oke, Ananda semua, untuk pembelajaran pada pembelajaran 3 ini cukup sampai di sini. Dan untuk tugasnya yaitu silahkan membaca ya. Jadi Ustazah harap Ananda semua rajin membaca dan menggaris bawah hal-hal yang penting. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.